Sobat, kadang-kadang kita sudah berjalan di spiritual, tapi belum tahu sejatinya apa yang tertanam di dalam diri sebelum kita melangkah menuju ke pencahayaan. Ya, kadang-kadang kita hanya melangkah ke spiritual, tapi belum tahu program-program yang tertanam di dalam diri, ya. Program yang ditanam oleh keluarga, budaya, agama, masyarakat, sistem kerja, bahkan trauma masa kecil dan pola kolektif. Semestinya yang berat itu bukan menjadi utuh, yang berat itu mematikan program lama yang hidup di otot saraf dan refleks tubuh, ya. Ya, kalau sudah dibebani banyak orang, hanya tinggal pasrah dan belajar ke spiritual itu nggak jadi suatu titik terang. Ya, karena tubuh selama puluhan tahun ya dipakai untuk menyerap emosi seseorang, memahami kegelisahan orang lain, ya menjadi penyangga keluarga, bahkan menjadi tempat orang berlabuh, menjadi sistem darurat untuk lingkungan maupun circle kita, menjadi tonggak batin bagi mereka. Ini yang sering ditanamkan di pendidikan dari kecil. Akhirnya bagi anak-anak yang sudah sensitif akhirnya tertanam program-program itu. Dan tubuh tidak bisa membedakan mana tugas batin, ya, dan mana yang bukan tugas batin, karena sejak kecil ya kita dicekokin, diajarin hal-hal baik menurut etika, tapi bukan menurut proses pengembangan diri, proses menjadi diri sendiri, dan proses menuju ke cahaya itu sendiri. Yang baik adalah yang menanggung, ya, karena selalu ditanamkan itu bisa membantu menanggung tanpa disadari ya membaik, tapi menanggung yang segi apa, porsi yang gimana. Jadi saat yang ketika kita sudah sadar, ya diberi kesadaran dan ingin keluar dari pola-pola itu, akhirnya tubuh tetap menolak, sistem lama tetap menarik, ya kolektif tetap memanggil, dan tubuh merespon secara spontanitas, padahal kesadaran situ udah menolak. Akhirnya sering benturan di sisi tubuh itu sendiri karena udah terprogram otomatis, dan kesadaran butuh waktu untuk memberi rasa nyaman atas pola-pola program yang sudah ditanam. Kalau ketika seseorang yang, apalagi seseorang yang belum ada kesadaran, tetap ditelan oleh program-program udah yang tertanam di otot, di saraf, ya itu akan ditelan muntah dan ditolak mentah-mentah. Ya emang harus punya kesadaran tinggi dan harus merilis semua program-program, bahkan memberhentikan, ya. Kalau programnya ada, memberikan daya biar enggak bekerja lagi. Ya, ada program yang paling keras di diri seorang adalah pendidikan yang terlalu baik, ya bagi untuk lingkungan, mungkin untuk ya terlalu ditanamkan kebaikan yang super ekstrim, ya. Akhirnya ada pengorbanan untuk keselamatan diri, karena tubuh ini harus baik kepada siapapun. Ya baik boleh bagus, tapi baik yang segimana. Ya di budaya dan agama tertentu manusia memang diajarkan kalau kita sabar pasti masuk surga. Kalau kita mengalah ya surga pasti datang. Kalau kita mengorbankan diri itu pasti dapat pahala. Ini yang menjadi dasar, padahal secara jiwa dan akal sehat itu
semestinya salah duduk ya. Pengorbanan itu perlu, emang perlu, tapi ketika tepat, tepat waktunya, tepat posisinya, bukan sebagai program otomatis secara otomatis setiap ya memang harus ada pengorbanan, kita harus mengorbankan, tapi enggak secara otomatis serta merta sebagai program otomatis. Akhirnya diri sendiri diabaikan hanya untuk mengorbankan kepada yang lain, padahal menjadi spiritual sejatiku menjadi diri sendiri yang utuh tanpa didistorsi, tanpa dikuasai oleh pihak lain. Terus gimana caranya? Ya, mengorbankan diri demi surga. Surga yang gimana? Itu membuat orang akhirnya tidak menjaga diri, tidak punya batas, memikul beban yang bukan miliknya. Disebut akhirnya kehilangan keutuhan, rusak fisik dan batin. Ini malah memperkeruh perjalanan spiritual ya. Di sini memang banyak orang yang enggak sadar hanya berbuat baik tanpa memperdulikan keutuhan diri sejati. Ya, dan program itu kadang-kadang dimanfaatkan oleh sistem kolektif kan untuk menahan orang-orang yang baik ya terlalu menurut dan menjadikan sebuah program otomatis, dan si korban akhirnya jauh dari dirinya sendiri, nggak utuh, akhirnya terseberai-berai, batinnya rusak, akhirnya kacau, fisiknya bahkan ya sampai ke fisik runtuh. Mana bisa menjadi diri sendiri. Itu pekerjaan bagi orang tua maupun diri kita, dan yang sudah terkorbankan harus sadar, harus kita punya batas jelas ya, batas jelas, harus bersikap gimana menjaga diri, keutuhan diri baik perlu, tapi harus tepat dan posisi. Baik bisa merusak, baik bisa menghancurkan, dan baik itu bisa secara akal, batin maupun fisik hancur totalitas, bisa tercerai-berai. Dan untuk menjadi utuh harus kita utuh secara batin, fisik maupun akal, dan bisa berjalan menemui cahaya, dan bisa duduk ke bumi, dan bisa duduk di langit. Itu keutuhan yang mutlak bagi individu siapapun. Tapi kalau sudah ditanamkan kebaikan yang semu, kebaikan secara otomatis baik dan baik, tanpa memperdulikan dirinya sendiri apa yang harus diperlakukan untuk kedepannya. Bagi yang sudah terlanjur, ya secepatnya kembali ke posisi diri. Yang punya anak diperlakukan gitu, jangan sampai ya dia menjadi dirinya sendiri.